Halo, kami dari Universitas Internasional Batam. Dengan saya sendiri Melisa dan tim member saya Vina, Gideon, dan Aprilia. We are here to present you our proposed project plans. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kendaraan pribadi mendominasi dalam hal transportasi darat. Nah, some says it will be more help for people to find parking near the area. Ataupun they want to find more gas for parking spots around the neighborhood. Dengan kata lain, mereka dapat menemukan parking area yang sebelumnya tidak mereka ketahui melalui Get Parking yang akan kami ciptakan ini. Nah, proyek ini dilakukan dengan objektif agar sistem manajemen parkir yang semulanya manual dapat menjadi otomatis dengan penggunaan tempat parkir yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kami akan melakukan planning terhadap stakeholder, scope, organization, schedule, cost, quality, risk, communication, dan procurement. Selanjutnya, kami akan melakukan eksekusi atau do step by step, dimulai dengan yang pertama yaitu list hosting dan domain, hingga pada promotion. Nah, apabila kedepannya dalam project ini membutuhkan beberapa modifikasi, maka kami akan melakukan kontrol terhadap cost dan schedule, sedangkan apabila tidak ada perubahan yang dibutuhkan, maka kami akan tetap monitor progress dari project tersebut. Tahap terakhir yaitu closure. Di sini adalah final months, di mana project akan finalize dan di handover ke customer. Kami akan melakukan final checks, final test, installing system, training, dan sign approval sheet. Pada feasibility study, kami mendapatkan payback period selama 2 tahun 11 bulan dengan 5 years return on investment-nya yaitu 279%, di mana kami anggap ini merupakan prospek yang bagus untuk kedepannya. Kita mulai dari scope project, di mana terdiri dari batasan sebuah produk, yaitu waktu pengerjaan proyek ini adalah berbulan-bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 8 Juni 2021. Kemudian budget untuk pembuatan aplikasinya adalah 1,3 M, di mana aplikasinya ditargetkan pada mall-mall di Kota Batam. Produk ini juga dimaksimalkan sumber daya tim proyek yang ada sehingga tidak ada outsourcing. Kemudian jika adanya perubahan biaya, waktu pengerjaan, dan lain-lain yang tidak terkait akan dibahas kembali dengan pihak terkait. Yang ketiga ada kriteria penerimaan produk. Yang pertama adalah jumlah pengguna yang masuk per minggu adalah kurang lebihnya 80 dengan aplikasi dapat diakses selama 24 jam. Di sini ada persyaratan dan karakteristik produk, yaitu membangun aplikasi berbasis CMS dengan konten yang terdapat dalam aplikasi meliputi peta, dan informasi kendaraan. Kemudian aplikasi ini juga bisa berjalan di server sehingga bisa diakses oleh publik. Kemudian time management plan. Di sini sudah ada timeline untuk project ini dengan responsible person dan durasi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Project akan dimulai schedule-nya pada project management activities dengan durasi waktu 9 hari dan menjadi tanggung jawab oleh project manager. Initiation atau planning, tanggung jawab dari project manager dan finance. Requirement analysis, tanggung jawab dari procurement. Design membutuhkan waktu 18 hari oleh program manager. Development membutuhkan durasi waktu 15 hari oleh R&D manager. Test merupakan tanggung jawab software manager dengan durasi waktu 15 hari. Implementation marketing manager, operations and maintenance software manager. Kemudian disposition durasi 6 hari oleh project manager. Dan hingga akhirnya project complete pada tanggal 8 Juni 2021. Di sini dalam project Get Parking sudah ada cost estimate dan budgetnya. Di cost estimate ini akan berisi external dan internal cost components, sedangkan pada budget kami sudah mengalokasikan budget yang sudah direview dan approve oleh project manager. Di sini kami broke down cost categories-nya dalam percentage. Consulting service menggunakan 37% dari total cost, untuk software 9%, application development service itu 36%, hardware dan sistem software itu 8%, education dan training 2%, untuk recruiting dan hiring for additional staffing itu 7%, sedangkan untuk annual support fees 2%. Untuk cost performance diukur dengan CPI, yaitu dengan menghitung earned value dibagi dengan actual cost. Apabila CPI sama dengan 1, maka project sudah on budget. Apabila lebih dari 1, maka under budget. Dan apabila kurang dari 1, maka project itu sudah over budget. Di sini kami menggunakan cost benefit analysis. Selanjutnya kami sudah mendefinisikan cost dan benefits yang akan digunakan yang akan terjadi dalam proyek ini. Selanjutnya cost of quality, kami membudgetkan 4 cost of quality, yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external. Untuk prevention,
Cost tertinggi terletak pada salaries, untuk pre-appraisal terletak pada testing, untuk internal terletak pada scrap, eksternal tertinggi terletak pada cost to maintain customer due to dissatisfaction. Selanjutnya, kami juga menggunakan 7 basic tools, salah satunya fishbone diagram, di mana beberapa impact yang akan terjadi ini, seperti design errors, testing, maintenance, dan requirement errors, akan lead project ini ke software defects. Design of experiments. Di sini ada controllable input factors-nya, yaitu software data, uncontrollable-nya yaitu server velocity, response-nya yaitu penggunaan yang secara lancar pada aplikasi. Untuk statistical sampling, di sini project menggunakan variable sampling di mana determination of degree of conformity itu dengan kalkulasi number of errors. Selanjutnya, ini adalah beberapa standar quality yang akan kami terapkan dalam project. Ada quality control, assurance, dan improvement. Yang kelima adalah human resource. Sponsor itu yang orang yang mendanai dari suatu organisasinya. Sedangkan project manager itu manajer proyek yang bertanggung jawab atau untuk memantau kinerja bawahannya, serta akuntabel terhadap launching, dan program developer punya tanggung jawab terhadap launching suatu produknya. Kalau program manager itu manajer yang bertanggung jawab atas programmingnya. Manager itu manajer yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaannya. Marketing manager itu manajer yang bertanggung jawab atas pemasaran produk atau jasa. Software manager itu manajer yang bertanggung jawab atas softwarenya. Procure manager itu manajer yang bertanggung jawab atas procure projectnya. Pada matriks ini, I merupakan aktivitas yang perlu diinfokan kepada pihak tertentu, A yaitu pihak yang memastikan aktivitas berjalan dengan sesuai rencana, C aktivitas yang membutuhkan konsultasi, dan kemudian R yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah communication. Pertama ada kick-off meeting. Ini hanya dilakukan satu kali saja dengan tujuan memperkenalkan tim proyek dan proyeknya, kemudian mereview tujuan dari proyek dan manajemen yang dicapai. Meeting ini dapat dilakukan dengan face-to-face, di mana audiensnya berupa project sponsor, project team, dan stakeholders, dan dapat dilampirkan dalam bentuk agenda dan meeting minutes. Formatnya terdiri dari soft copy di drive dan website proyek. Kedua ada project team meetings yang dijalankan setiap minggu dengan tujuan untuk mereview status proyek bersama dengan tim. Meeting ini dapat dilakukan dengan face-to-face dan conference call, di mana audiensnya berupa tim project dan dapat dilampirkan dalam bentuk agenda, meeting minutes, dan project schedule. Formatnya terdiri dari soft copy drive dan website proyek. Ketiga ada software development status yang dijalankan setiap minggu dengan tujuan melaporkan proses mingguan dan juga permasalahannya. Report ini dapat dilakukan dengan cara via email, di mana audiensnya berupa tim project dan dapat dilampirkan dalam bentuk development status update. Formatnya juga sama seperti di atas. Oke, yang keempat ada technical design review yang hanya dijalankan ketika sedang dibutuhkan saja dan bisa dilakukan dengan cara diskusi face to face dengan tujuan mengembangkan solusi desain teknikal untuk proyek. Audiensnya berupa staff dari technical project dan dapat dilampirkan dalam bentuk agenda, meeting minutes, dan technical design package. Formatnya terdiri dari soft copy di drive dan website proyek. Kelima ada monthly project status meeting yang dijalankan setiap bulan dengan tujuan melaporkan status proyek kepada manajemen dan bisa dilakukan dengan face-to-face ataupun conference call. Audiensnya berupa PMO dan dapat dilampirkan dalam bentuk slides updates atau project schedule. Kemudian format untuk meetingnya terdiri dari soft copy di drive dan website proyek. Keenam yaitu project status report yang dijalankan setiap bulan juga dengan tujuan melaporkan status proyek termasuk aktivitas, proses, biaya, dan masalah dari proyek tersebut, dan bisa dilakukan dengan cara via email. Audiensnya ini berupa project sponsor, project team, stakeholders, dan PMO. Dapat dilampirkan dalam bentuk project status report atau schedule project. Kemudian formatnya itu sama dengan seperti yang di atas. Kemudian di sini ada scope management plan, di mana terdiri dari batasan sebuah produk, yaitu waktu pengerjaan proyek ini adalah berbulan-bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 8 Juni 2021. Kemudian budget untuk pembuatan aplikasinya adalah 1,3 M, di mana aplikasinya ditargetkan pada mall di Kota Batam. Produk ini juga dimaksimalkan sumber daya tim proyek yang ada sehingga tidak ada outsourcing. Kemudian jika adanya perubahan biaya, waktu pengerjaan, dan lain-lain yang tidak terkait akan dibahas kembali dengan pihak terkait. Yang ketiga ada kriteria penerimaan produk. Yang pertama adalah jumlah pengguna yang masuk per minggu adalah kurang lebihnya 80, dengan aplikasi dapat diakses selama 24 jam. Di sini ada persyaratan dan karakteristik produk, yaitu membangun aplikasi berbasis CMS dengan konten yang terdapat dalam aplikasi meliputi peta, dan informasi kendaraan. Kemudian aplikasi ini juga bisa berjalan di server sehingga bisa diakses oleh publik.
Kemudian plan yang ketujuh yaitu risk management plan. Di sini sudah ada risk register yang berisi risiko yang mungkin akan terjadi dalam pembuatan aplikasi Get Parking. Salah satunya yang pertama yaitu human resources yang tidak optimal dalam project work karena human error. Di sini dapat terjadi karena kesulitan dalam managing schedule. Risiko ini dapat berimpact kepada performance teamwork yang tidak optimal, sehingga menyebabkan project quality itu tidak expected. Kemudian hal ini akan berimpact kepada schedule dari project akan menjadi slower dari yang sudah ditentukan. Di sini tim harus men-set schedule baru untuk tim dengan memberi motivasi dan feedback kepada hard work dari setiap tim. Yang kedua, terjadinya damage kepada laptop maupun software. Di sini dapat terjadi karena kelalaian ataupun tidak ada kehati-hatian dalam maintain software dan hardware tersebut. Jadi, kedua risiko ini sama-sama dapat berimpact kepada supporting software dan hardware menjadi tidak dapat digunakan. Kemudian kalau impact-nya kepada kualitas, yaitu kualitas dari workmanship itu akan reduce dan akan terjadi delay yang akan nantinya berpengaruh ke schedule seluruh project. Nah, dengan adanya damage ini, maka tim akan membutuhkan lebih banyak cost lagi untuk recover. Di sini tim harus memiliki backup data ke external hard drive ataupun melakukan maintenance yang secara rutin untuk menghindari risiko ini. Kemudian yang keempat adalah loss of required documents. Jadi di sini ketika dokumen-dokumen yang berharga ataupun penting itu hilang karena kelalaian dari staff. Di sini hilangnya dari dokumen ini dapat berimpact kepada user karena tidak dapat menggunakan dokumen tersebut. Kemudian, quality dari project itu tidak akan match dengan needs dan ekspektasi dari user. Nah, risiko ini dapat berimpact kepada schedule project karena delay dari processing itu. Dan nantinya juga akan membutuhkan cost tambahan untuk mencari dokumen yang hilang tersebut. Di sini, tim membutuhkan safe storage place, di mana semua dokumen yang penting itu di-keep. Jadi, ada file backup untuk semua dokumen-dokumen yang penting. Kemudian terakhir itu ada risiko dari server down. Di sini karena terjadi damage ke server, hal ini dapat berimpact ke aplikasi yang tidak dapat diakses, quality dari workmanship reduce, dan juga akan mempengaruhi keseluruhan schedule dari project. Di sini, karena adanya server down, maka kita pasti akan memanggil tenaga maintenance dan membutuhkan cost untuk recovery-nya. Di sini kita harus membackup data secara manual, dan kita juga harus maintain secara rutin laptop, hardware, tempat kita bekerja. Selanjutnya saya akan membahas Procurement Management Plan. Project Manager memberikan daftar barang atau jasa yang dibutuhkan kepada procurement seperti yang ada pada tabel. Procurement juga bertugas untuk mempertimbangkan harga yang ada di pasaran agar tidak melebihi anggaran dalam suatu project. Dapat dilihat pada tabel bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan project Get Parking ini sebesar Rp682.661.364. Setiap barang atau jasa yang telah dicari dan dianggarkan oleh procurement akan ditinjau kembali oleh stakeholder untuk disetujui oleh mereka. Berikut adalah performance metric table untuk procurement management plan yang berisi kinerja layanan dari masing-masing supplier untuk setiap barang atau jasanya. Kami menggunakan 4 kriteria. Dari keseluruhan barang atau jasa yang diterima kecuali Android apps dan iOS apps karena sedang berjalan. Secara keseluruhan, layanan yang diberikan supplier seperti kualitas produk, ketepatan pengiriman, kualitas dokumen, harga barang, dan efisiensi transaksi ada pada tingkat yang baik. Selanjutnya saya akan membahas stakeholder management plan. Dapat dilihat pada tabel stakeholder pada project ini ada Robert sebagai stakeholder utama kami yang menginginkan project ini selesai tepat waktu. Yang kedua adalah Diana sebagai pihak eksternal, yaitu customer atau user kami yang dibutuhkan untuk mencoba aplikasi pada project ini. Yang ketiga adalah Sally sebagai pihak eksternal, sebagai supplier juga yang menyediakan barang yang kami butuhkan. Dia juga bertanggung jawab bahwa barang yang dikirimkan tepat waktu. Yang keempat adalah Sylvie Gracia yang sebagai internal, yaitu manager project yang menginginkan project ini selesai sesuai dengan yang direncanakan. Yang kelima adalah Erika sebagai pihak internal, yaitu accounting. Dia bertugas untuk mencatat setiap transaksi, bertanggung jawab atas pembukuan yang ada dalam project ini. Yang keenam adalah Edison sebagai pihak internal, yaitu pihak expert yang bertugas untuk memberikan ide-idenya, menyalurkan ide-idenya kepada programmer kami untuk menambahkan fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Yang ketujuh adalah pihak eksternal, yaitu konsultan bisnis yang bertugas untuk mengatur bagaimana project ini sesuai dengan ekspektasi dari setiap stakeholder kami. Yang kedelapan adalah Olivia sebagai pihak internal, sebagai project member yang memberikan training atau memberikan pelatihan kepada agent kami untuk mencoba aplikasi kami. Jadi ini adalah ilustrasi sekilas Get Parking dalam mobile phone. Okay, that's all from us. Hopefully this project will be a great opportunity in the future. Thank you.